Wa yaqulani lahu, dan malaikat dua ini berkata kepada si mayit, mar rabbuka, siapa Tuhanmu? Wa ma dinuka, apa agamamu? Wa ma nabiyyuka, siapa nabimu? Itu pertanyaannya. Wow, Pak Ustadz, aku tidak bisa bahasa Arab. Pak Ustadz, macam mana dikubur besok? Kajian kita hari ini adalah membahas tentang wal barzakh, yaitu membahas tentang alam barzakh. Apa itu barzakh? Wa huwa ma baina dunya wal akhirah min waqtil mauti ilal ba'tsi. Faman mata faqad dakhala fil barzakh. Alam barzakh itu adalah alam di antara dunia dan akhirat. Mulai dari waktu mati lah tercabut nyawa, orang meninggal dunia, maka semenjak itu dia masuk ke dalam alam barzakh sampai nanti hari kiamat semuanya dibangkitkan kembali. Jadi itu disebut dengan alam barzakh. Faman mata, maka barang siapa yang meninggal dunia, faqad dakhala fil barzakh, maka dia pasti masuk barzakh. Meskipun dia tidak dikubur, meskipun dia matinya mati hanyut, tetap masuk alam barzakh dia. Karena yang masuk alam barzakh bukan jasadnya dia, tapi ruh yang diinterogasi oleh malaikat. Meskipun dia mati tidak dikubur, meskipun ada yang matinya dibakar, masuk dalam peti pakai parfum, disimpan, tetap dia diinterogasi masuk ke dalam alam barzakh. Apa itu barzakh? Barzakh itu kalau menurut bahasa artinya pembatas. Artinya pembatas di antara alam dunia dengan alam akhirat. Makanya dalam surah Ar-Rahman dikatakan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Marajal bahraini yaltaqiyan. Allah menemukan dua laut. Allah membiarkan dua laut mengalir, lalu dua laut ini bertemu. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Di antara dua laut itu ada pembatas sehingga laut yang satu tidak bisa bercampur dengan laut yang lain. Dan ini terjadi. Banyak saya lihat video itu, ada laut bertemu tapi laut yang ini nggak bisa masuk ke laut yang satu, yang satunya tidak bisa masuk pada laut yang lain. Andai kita masukkan air teh dalam satu bejana, lalu kita masukkan kopi, maka kopi dengan teh akan bercampur. Tetapi di sini ada dua laut yang bertemu tapi mereka tidak bercampur. Kenapa? Karena bainahuma barzakhun, di antara dua laut itu ada barzakh yang artinya pembatas. Nah, alam barzakh itu adalah pembatas. Dan alam barzakh itu kata Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, bahwasanya alam barzakh itu bisa jadi menjadi raudatum mir riyadil jinan, atau bisa juga menjadi hufratum min hufarin nira. Alam barzakh itu bisa menjadi taman di antara taman surga, dan bisa juga menjadi lubang atau jurang dari jurangnya neraka. Tergantung dengan siapa yang masuk ke dalam alam barzakh. Kalau orangnya orang soleh, maka alam barzakh bagi dia adalah sebuah taman yang sangat indah, yang ketika mati mereka ingin cepat-cepat masuk ke dalam barzakh. Maka dalam hadis diterangkan, kalau ada orang soleh meninggal, itu mayatnya belum diurus, belum diantar ke liang lahat, itu mayatnya itu menjerit. Orang soleh nih, orang soleh, qaddimuni, cepat, aku pengen masuk alam barzakh, aku cepat bawa aku ke kuburan. Begitu kata dia. Kenapa? Karena dia sudah melihat taman-taman yang ada di dalam surga, yaitu diantara tamannya taman surga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu orang soleh. Jadi orang soleh itu kalau cepat-cepat mayatnya masuk dalam kubur itu semakin senang, lah tergambar. Sedangkan orang yang durjana, orang ahli maksiat, banyak dosa, mereka takut masuk alam barzakh, pengen ngendap di rumah terus, tidak mau pindah ke alam barzakh.
Ya, bagaimana tidak mau, itu paksaan, itu sudah menjadi kepastian yang harus dialami. Dia tidak mau. Kenapa dia tidak mau? Karena dia sudah melihat percikan api neraka, melihat jurang-jurang yang ada dalam barzah, yaitu sebagian daripada jurang api neraka. Nah, ini adalah tempat istirahat yang bisa jadi dia menjadi taman yang indah, bisa juga dia menjadi jurang dari jurangnya neraka, sebagaimana di dalam hadis Imam Tirmidzi. Ada 3 kondisi orang yang berada dalam barzah. Kita termasuk yang mana nggak tahu. Yang pertama, ada orang yang di alam barzah mereka senang dikasih makan, minum, cahaya masuk. Siapa mereka? Yaitu orang-orang soleh, sebagaimana dijelaskan dalam surah Ali Imran ayat 69. Orang-orang yang soleh, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, senantiasa melakukan amal soleh, maka mereka senang di alam barzah. Sehingga ada arwah-arwah itu yang mampu balik ke rumah, diperbolehkan balik ke rumah, yang mereka mampu haji ke Mekah, itu adalah hal yang pasti. Kenapa? Orang soleh ruhnya bebas. Ada orang masuk LP nih, tapi bebas dia, kapan mau keluar, sapamnya masuk keluar, jalan ke mall. Begitulah kira-kira. Dia tidak terikat dengan alam barzah itu. Kenapa? Karena dia soleh, dia dibebaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jangan salah-salah kalau ada orang bilang Nabi Muhammad menjawab salam seseorang, Nabi Muhammad hidup di alam barzah. Maka kalau ada orang nggak percaya dengan karomah-karomah seperti itu, perlu dipertanyakan. Nabi Muhammad hidup di alam barzah, Nabi Muhammad tidak meninggal dunia. Dan bahkan jasad-jasad orang soleh itu tidak hancur di alam barzah. Nah, itu merupakan sebuah karomah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ataupun mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang soleh, para nabi, para rasul, dan para ulama. Yang kedua, ada orang yang di alam barzah susah, kena siksa terus sampai kiamat datang. Nah, coba pikir, ada orang meninggal 100 tahun yang lalu, ini sekarang masih di alam barzah. Sebelum sangkakala ditiup dan semua ruh dibangkitkan, alam barzah masih berlaku. Jadi ada orang yang hidup di alam barzah 1000 tahun, ada yang 100 tahun, ada yang berjuta-juta tahun. Kenapa? Karena alam barzah itu adalah alam mulai dari kita meninggal dunia sampai hari kiamat. Maka kita tinggal pilih. Maka orang yang masuk ke dalam alam barzah itu, maka mereka baru sadar bahwa mereka hidup yang sebenarnya. Jadi kehidupan yang sebenarnya itu adalah mulai dari alam barzah. Sehingga dikatakan dalam hadis dalam kitab Ihya Ulumuddin, an-nasu niyamun idza matu intabahu. Sesungguhnya manusia itu tertidur, ketika dia mati barulah mereka sadar. Oh, akulah mati. Dulu ternyata aku jadi pejabat, mimpi aja. Oh, dulu ternyata aku jadi orang kaya, itu hanya mimpi saja. Sebentar. Kalau masuk alam barzah itu dunia nggak kerasa. Nah, jadi orang itu lalai dengan alam barzah ini disebabkan oleh mereka mencari dunia. Sehingga dikatakan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun. Maka yang melalaikan kita dari mengingat kematian, yang melalaikan kita daripada akhirat, itu adalah memperbanyak duniawi kita. Jabatan nak tinggi ke tinggi, duit banyak nak banyak, harta semakin banyak, numpuk-numpuk, sedekah enggak. Begitulah karir pengen tambah bagus, terkenal, semuanya karena mikir dunia, sehingga kita lalai daripada mengingat alam yang sesungguhnya. Jadi banyak para ulama berpendapat bahwa dunia ini tidak ada. Dunia ini hanya hayalan saja, enggak ada dunia ini. Sebab dalam Al-Quran dikatakan innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa tafakurun bainakum fil amwal wa takatsurun bainakum fil amwal wa aulad au kama qala. Dunia ini hanyalah permainan, sendagura, dan saling bangga-banggakan, banyak anak, banyak harta. Itulah dunia. Mati selesai. Nah, itulah dunia. Maka para ulama ada yang mengatakan dunia ini tidak ada. Hidup hakikatul hayawan, hidup yang hakiki itu adalah hidup setelah mati.
Allah meninggal dunia, Allah masuk dalam kubur, itulah hidup yang asli. Sekarang ini kita cuma bermain-main, ada yang kuliah, ada yang ngajar, ada yang kerja. Itu cuma permainan untuk mencari bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka orang bodoh yang mau lalai dengan itu. Kalau kita lalai sehingga lupa akhirat karena dunia yang sementara ini, itu adalah orang yang akalnya kurang. Nah, dalam kubur ada orang yang tersiksa, ada orang yang senang. Ada juga orang yang selesai diinterogasi dia tidur. Nah, nggak dapat nikmat, nggak dapat susah dia. Jadi dosanya tuh ada, cuman lah diinterogasi selesai, dia tidur menunggu hari kiamat. Maka dalam Al-Quran itu, dalam surah Ar-Rum ayat 55-56, ada orang yang bangun nanti di hari kiamat, dia mengatakan, rasanya aku tidak masuk alam barzah, kata dia. Sehingga dikatakan padanya, kamu telah menikmati alam barzah. Kenapa dia tidak terasa? Karena dia tidur di alam barzah. Bahkan dikatakan ada yang tidurnya seperti tidurnya pengantin baru. Nah, masuk kuburan tidur, terasa tidur pengantin. Kalau tidur pengantin baru itu tidak lama. Paling-paling bentar, siang hari katanya, begitulah. Tapi ada orang yang di alam barzah, nunggu kapan lah kiamat nih, tidak sanggup lagi kena pukul. Nunggu kiamat tuh, doa tuh pengen cepat kiamat, pengen proses selanjutnya, tidak sanggup lagi nunggu di alam barzah. Karena alam barzah itu adalah alam yang sangat menakutkan bagi orang-orang yang durjana. Tapi alam barzah itu, ya jelasnya alam barzah itu sama tergantung dengan amalan kita. Maka alam barzah ada cahaya. Ada yang kuburannya gelap, ada yang kuburannya terang. Ada yang kuburannya sempit, ada yang kuburannya lapang. Maka salah satu cara untuk membuat kuburan kita terang, kata Rasulullah, aksiru minas salati alayya fa innahu nurun fil qabri wa nurun alas sirati wa nurun fil jannati. Kalau kamu pengen kuburan kamu terang, banyak cahaya, maka perbanyaklah berselawat kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang paling banyak selawatnya, maka semakin terang kuburannya. Maka ulama-ulama kita selawat gak dikit, ada yang 15.000 kali per hari. Kiai Haji Zaini bin Abdul Ghani, guru sekumpul itu, diceritakan oleh muridnya bahwa beliau berselawat kepada Nabi Muhammad dalam sehari semalam 15.000 kali. Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawwah 500.000 kali. 5.000 kali. Nah, kita berapa? Tergantung dengan berapa selawat. Kalau banyak selawat, ya kuburan kita terang. Dan di alam barzah yang paling menakutkan itu adalah soal min soalil malakaini, daripada pertanyaan dua malaikat, yakni mungkar wa nakir, yaitu pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Itulah yang paling menakutkan di alam barzah itu, karena interogasi pertama. Sebab interogasi ini kalau lolos menunjukkan kita aman. Tapi kalau gagal, nih alam barzahnya sia-sia. Apa mereka? Min su'alil malakaini, daripada pertanyaan malaikat mungkar wa nakir, yaitu malaikat mungkar wa nakir. Maka dikatakan mungkar itu yang tukang tanya, ma rabbuka, sedangkan nakir yang tukang pukul kalau nggak dapat jawab. Jadi tugasnya dua, mereka berdua bertugasnya beda. Ada yang tukang nanya, ada yang tukang pukul. Fayas'alanahu anit tauhidi, yas'alani fayas'alanihi anit tauhidi war risalati. Malaikat ini nanyanya apa? Nanyanya tentang akidah dan risalah. Tidak ada nanya duit, tidak ada nanya berapa mobil dulu, tidak. Nanyanya risalah dan tauhid. Wa yakulani lahu, dan malaikat dua ini berkata kepada si mayit, mar rabbuka, siapa Tuhanmu? Wa ma dinuka, apa agamamu? Wa ma nabiyuka, siapa nabimu? Itu pertanyaannya. Pak Ustadz, aku tidak bisa bahasa Arab. Pak Ustadz, macam mana dikubur besok? Tidak tergantung dengan bahasa Arab. Tidak usah kursus. Kalau amal soleh, jawabnya lancar.
Tapi macam mana khusus ke Arab pun kalau amalnya bangsat ya tetap jadi bangsat. Mulutnya terkunci tidak bisa jawab. Nah, jadi banyak orang pikir kayak gitu. Wah, macam mana? Pertanyaannya bahasa Arab, Pak Ustadz. Jadi yang menjawab itu bukan kita. Sebenarnya pada hakikatnya yang menjawab kita itu adalah amal soleh. Kalau amal kita banyak, amal soleh kita banyak, ya jawabnya lancar. Kalau amalnya buruknya banyak, maka jawabnya susah. Mulutnya terkunci hingga dipukul oleh malaikat. Sehingga dikatakan ya, di dalam kajian yang lebih ekstrim, mayat itu kalau nggak bisa jawab, itu dipukul oleh malaikat nakir itu, dipukul dengan pukulan dari api neraka, dan dia akan masuk ke dalam 70 hasta sekali pukul. Tang, nah tuh satu hasta tuh kayak gini, segini. 70 hasta masuk ke dalam. Nanti dicungkil kembali dengan besi yang terbuat dari neraka, cungkil naik lagi ke atas. Tanya lagi, "Man rabbuka?" Tidak juga dapat jawab, pukul lagi. Begitulah kira-kira kisahnya begitu. Maka kita perlu persiapan yang matang untuk menghadap hal yang sangat luar biasa itu. Wahuma fatanal qabri. Dan malaikat mungkar nakir ini adalah fitnah kubur. Wa su'aluhuma awwalul fitnatin ba'dal maut, dan pertanyaan mungkar nakir itu adalah fitnah yang paling besar setelah mati. Fitnah pertama kali yang akan kita alami setelah meninggal dunia adalah pertanyaan mungkar nakir. Itu fitnah yang luar biasa. Maksud fitnah itu ujian yang sangat luar biasa. Afada dzalika al-Imam Al-Ghazali, dan begitulah yang faedah yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Wa'adza bil qabri wa na'imihi. Dan di antara yang kita nikmati di alam barzah itu adalah azab kubur dan kenikmatan kubur. Alal jasmi war ruhi. Di atas jasad dan ruh. Jadi yang dapat nikmat di kubur itu bukan hanya ruh saja, jasad dapat juga nikmatnya. Makanya jasad para ulama enggak hancur karena nikmat itu. Jadi yang dapatkan nikmat itu bukan ruh saja, tapi jasad juga dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kama yasha Allah taala, sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala.